Jadi mama meninggal di kondisi sedang tidur bersama kamu? Iya. Di kondisi hamil 9 bulan? Lalu kondisi bayinya ikut? Gak tertolong juga. Ya Mbak Inul gak ngerti. Masuknya harusnya ke atas. Enggak, bukan maksudnya. Kalau satu buzzer pun gagal 17.500.000-nya. Tapi salah. Iya. Peraturan di sini, di Roda Rezeki, beda dengan tantangan dangdut mania dadakan. Kalau dangdut mania atau dadakan, 3 buzzer baru henti. Tapi kalau di sini harus mulus. 1 buzzer saja gagal 17.500.000 rupiah. Oh gitu. Maaf ya nak ya. Dan Tadi kan memang harusnya dia balik ke atas. oh itu. Ada alasan. Berdosakah bila aku katakan aku jatuh cinta. Di ref itu setelah interlude masuk ref balik lagi ke atas. Oh secara urutannya. Memang Tapi dia masuknya di yang terakhir. Iya, iya. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. secara urutannya. Secara urutan itu Gak harusnya tepat. lagu yang terakhir. Oke. Suaranya bagaimana? Suaranya bagus. Ya udah ya. Tapi kita hargai. Dan ada alasan. Ya. Tapi gak apa-apa. Tapi Maaf ya nak ya. apa-apa ya. Dan ini sesuai dengan janji jika ada 1 buzzer saja 17.500.000 yang gagal dan 1 juta yang tadi dititipkan akan dikembalikan. Jadi bawa pulang alhamdulillah 1 juta rupiah. Padahal lagunya tinggal sedikit lagi ya. Gak apa-apa. Buat bikin kios cukup enggak? Mudah-mudahan ada rezeki lain ya. Ini tuh bapak kamu Iya, dengan itu Umi kamu. Umi. Ya. Berapa bersaudara? 1. Kamu saudara. anak tunggal? Sebenarnya anak angkat di sini. Oh. Lalu Bapak maaf mohon izin. Saya bahas ini boleh? Boleh Pak? Jadi Abah dan Umi. Abah panggilnya ya? Abah dan Umi ini orang tua kamu tapi bukan kandung. Di mana orang tua kandung kamu? Kalau mama udah Meninggal. Mulai bayi itu. Meninggal. Kapan? Mulai bayi. dari 0 kecil. Dari anak 0 kecil. Usia 5 tahun mungkin. Iya. Ibu meninggal. Sakit atau apa? Enggak sakit, waktu itu hamil besar. Ibu di kondisi hamil besar. Hamil berapa bulan? 9. 9 bulan. Sudah besar sekali. Hamil adik kamu. Adik Meninggalnya kenapa? kurang tahu. Kejadiannya masih ingat? Saat itu Ingat. malam, pagi, siang? Malam sore sebelum mama meninggal. Itu masih sempat main. Main di kondisi hamil besar. Main sama anak pertamanya umur 5 tahun. Terus mama tuh bilang, mama mau pergi jauh gitu. Di sore itu. Pamitnya mau pergi jauh, cuman karena anak masih kecil dulu bilangnya mau ikut gitu. Ya nggak taunya malamnya tiba-tiba, ya Di kondisi tidur. Malam itu kamu tidur bersama mama? iya sama bapak juga. Ada bapak,
Mama kamu yang hamil 9 bulan dan kamu saat itu usia 5 tahun. Tidur bertiga. Iya. Terus Kan dulu masih kecil punya kebiasaan minta digaruk tuh Kak, kalau malam. mama garukin punggung. Terus Waktu itu minta digarukin ke mama. Terus di rumah tuh banyak orang nangis tapi aku yang gak denger. oke. Gak denger kalau banyak orang nangis tuh gak denger. Cuman pas aku bangun, kenapa kok mama gak jawab? Tapi kok banyak orang nangis. Kayak aku spontan tidur di atasnya mama itu. Ternyata Waktu itu gak tahu kalau mama meninggal. mama udah meninggal. Jadi mama meninggal di kondisi sedang tidur bersama kamu. Iya, Di kondisi hamil 9 bulan. Lalu kondisi bayinya ikut gak tertolong juga. innalillahi. Jadi di usia kamu 5 tahun, kamu kehilangan ibu dan kehilangan calon adik kamu. Di kondisi sedang tidur berdampingan. Kamu ingat sampai sekarang? Ingat banget sampai sekarang. Gak pernah lupa. Karena itu momen yang bikin kamu shock. Lalu kamu tahu kalau mama kamu udah meninggal tuh? Sewaktu sudah dikubur. Soalnya mikirnya kenapa mama kok ditaruh di bawah tanah. Itu Namanya juga anak kecil belum ngerti ya. Pas udah di bawah tanah, sudah dikubur baru. pulangnya nangis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama dikubur dalam kondisi hamil besar. Aduh anak. Dan sakit itu masih terasa sampai sekarang. Bapak kamu Bapak ada di Kalimantan. sudah berkeluarga lagi. Iya, Lalu Ana dirawat oleh Abah yang sudah kamu anggap bapak sendiri bersama dengan Umi. iya. Umi juga menangis di sana. Itu sejak itu sampai sekarang Sejak mama meninggal langsung dibawa sama abah. ada hubungan saudara. Ya, Ponaan. itu hanya ponakan. Abah sendiri punya anak kandung. Ada. Punya anak kandung. Enggak punya. Dulu pernah ngandung, tapi enggak tahu hilang. Oke. Nah, ini anak Abah. Ana, ini bapakmu. Umi kamu sedang menangis, tidak bisa kesini karena kakinya sedang sakit. Itu ibumu. Rawat mereka. Peluk. Jo. Hidup ini seperti misteri. Sudah ada cerita di hidup kita. Jauh sebelum kita dilahirkan. Seperti malam hari ini. Sebuah misteri juga. Harapan mendapatkan 17.500.000. 1 juta saja yang didapatkan. Apapun jalani, syukuri. Ya. Bahagia terus Ana. Abah terima kasih. Umi di sana juga titip Ana. Saling membahagiakan satu dan yang lainnya. Tuan Tarkor nggak ngasih dah. Enggak. Loh ya apa sih Tuan Tarkor katanya Ya udah, ngasih. enggak. Gini aja. Kayaknya Mbak Inul shock dengan tekanan tubuhnya. Saya kasih kesempatan berpikir, apakah akan ada kejutan dari Mbak Inul? Sesaat lagi tetap di DMD Panggung Rezeki. Bersama Ana dari Situ Bondo yang tadi bercerita bahwa ternyata kalau boleh saya ceritakan kembali, Abah dan Umi ini adalah bukan orang tua kandung. Karena ibu kandungnya meninggal di usia ketika Ana 5 tahun dan juga sedang mengandung 9 bulan. Ana akhirnya diangkat oleh Abah. Hari ini niatnya ingin memberikan sesuatu untuk Abah dan Umi, yaitu kios untuk berjualan. Karena abahnya berjualan dari bis ke bis. Mbak Inul dengan keprofesionalismenya karena ada dianggap kesalahan tekan bazar. Tapi di sisi lain ada perasaan tidak enak. Aku merasa berdosa loh. Karena dengan Sumpah. satu buzzer gagal 17.500.000 rupiah dari Roda Rezeki. Tapi nggak apa-apa Mbak, kan Mbak Inul lagi ulang tahun. Sebentar toh. Tuan Tarkor ngilang Tuan Tarkor gak kelihatan. Ada.
Ada. Ada Mbak Inul, ada. Tuan Takul gak ngasih duit ah? Enggak Mbak, kan aturannya gitu. Tuh, untuk roda rezeki 17.500.000 atau Sawer, sak pencet hilang semua. yo. Loh. Gak nunggu 3 buzzer, 1 buzzer saja pupus. Dan 1 jutanya sudah saya Aku berikan. merasa berdosa loh. Baru nongol, terus merasa berdosa, ini gimana? Ya kita ngucapin mat ulang tahun aja gitu aja. Enggak, gini. Bisa diem gak? Hei, kamu penonton diam. Gini, dapatnya 1 juta. Iya. Ya udah, saya tambah 5 juta boleh ya? Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Bener Mbak? Iya. Benar. Iya. Daripada nggak sama sekali, ah. Iya. Ya kan? Kasian Jadi banget. totalnya 1 juta yang tadi kami kasih tambah 5 juta. Jadi 6 juta. Iya, nggak apa-apa ya nak ya. Bunda minta maaf ya. Karena nggak tahu. Gak usah minta maaf. Alhamdulillah. Widih. Ya Allah Bapak. Alhamdulillah Abah di balik diamnya dia. Ya Allah Pak. Abah. Alhamdulillah Abah. Bapak itu ceritanya kayak aku loh, ah. Maksudnya? Kalau Bapak ini jualannya kan di bus. Kalau saya itu sama emak saya itu jualan kacang, jualan... jadi sedih juga saya. Karena saya jualan minuman itu di gerobak depan jalan raya, ah. Mbak Inul dulu. Iya. Jadi Barang siapa? aku mama aja Ma? jualan, di gerobak rokok, jualan kacang, jualan ya macam-macam minuman botolan gitu, ah. Jadi nunggu kalau ada bis berhenti, saya maju, mau beli kacang enggak, beli sama. Jadi mengais rezeki dari bis sama ya? Sama, Kalau dari Bapak bus. pedagang asuhan masuk bis, Mbak Inul Kalau saya nunggu menunggu. bis, jadi kalau bisnya berhenti, minum gitu, baru saya bukain terus lari ke bis gitu. Mbak Inul? Aku sama Bapak. Jadi ikut merasakan ya, hebat tapi Bapak ini sampai sekarang loh Mbak ya. Sepuh tapi Hebat tetap loh, Bapak. pekerja keras ya Mbak. Alhamdulillah. Cukup enggak? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup. Ya namanya cukup harus dicukup-cukupkan, disyukuri saja. Tapi Mbak Inul, terima kasih. Mbak Inul tidak salah. Mbak Inul melakukan tugasnya. Karena di sini, di panggung rezeki, di roda rezeki memang harus sempurna. Mbak Inul ada alasannya menekan karena memang tadi urutannya salah. Aku jadi gak enak lah. Maaf ya nak ya. Gak apa-apa Mbak, tapi Soalnya justru... tadi salah. Ya, gak apa-apa ya. Mau ngomong apa ke Mbak Inul? Coba mic-nya. Mic-nya Bapak aja, cek. Makasih sekali lagi buat Bunda Inul udah ngasih hadiah buat Abah terkhususnya ya ini. Semoga Bunda Inul rezekinya makin lancar, panjang umur, sehat selalu Bunda. Umi kamu juga Umi, dapat rezeki dari Mbak Inul juga Umi. Aduh seneng banget Umi. Terima kasih Mbak Inul dan Artista. Ana malam hari ini pulang tersenyum akhirnya dengan total 6 juta rupiah.